Tetapi dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, ada nikmat yang utama, ada nikmat yang sangat penting yang menjadi kunci kita di akhirat. Nikmat apa ini? Yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, dari sekian miliar manusia, sekian triliun manusia di dunia, Allah pilih kita, Allah pilih saya dan panjenengan menjadi seorang muslim yang telah menjadi kunci, menjadi syarat untuk bisa mendapatkan bahagia di akhirat, yaitu masuk surga. Maka pada kesempatan ini, alhamdulillah, dalam kondisi kita apapun itu, kesibukan, tugas, kesulitan, ujian dari Allah, kita dihadirkan dalam majelis yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena ini adalah di antara majelis yang disebut-sebut Allah, yang disebut oleh Rasulullah sebagai Raudhah. Bukannya Raudhah itu di Masjid Nabawi, betul? Di antara bagian dari Masjid Nabawi itu ada Raudhah, Bu. Kalau nanti umrah, Bu, kata haji, kersa, Bu. Insyaallah, semoga Allah berikan rezeki dan kesempatan untuk bisa umrah dan haji. Amin. Nah, nanti di Masjid Nabawi itu ada satu daerah, satu tempat area antara mimbar yang digunakan oleh Rasulullah untuk khutbah dengan makam beliau, namanya Raudhah, artinya taman surga. Tetapi selain di Masjid Nabawi, di forum, di majelis-majelis juga ada yang disebut oleh Rasulullah sebagai Raudhah, yaitu majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang menambah ilmu kita tentang agama ini, tentang urusan-urusan yang menambah bekal kita di dunia, terutama di akhirat. Maka inilah Raudhah, inilah taman surga. Selamat datang di taman surga. Semoga Allah berikan rahmat, berikan selamat dan terutama barakah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita pada hari-hari di mana kita memperbanyak doa. Doanya apa, Bu? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ini sudah terbitan. Semoga yang belum sarapan lalu bisa dinikmati juga yang sudah ada. Meskipun makan tidak harus dengan doa itu, Ibu. Yang penting bismillah. Doa yang mirip, doa yang juga meminta memohon berkah kepada Allah, khususnya pada 3 bulan. Bulan apa, Bu? Bulan Rajab, bulan Syaban, dan bulan Ramadan. Terus itu ada, Bu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa barik Ramadan. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab. Rajab akan apa sudah, Bu? Sudah lewat. Nah, kalau sudah lewat kenapa berlaku? Ya, karena di antara sunnahnya adalah mendoakan apa yang sudah berlalu, semoga Allah berikan kami berkah. Wa Syaban, sekarang bulan Syaban, tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? 23. Ini tulisan mirip ya tanggalnya. Kalau bulan Ramadannya, insya Allah kita puasa mulai tanggal 1 Ramadan ini. Ya, 1 Ramadannya badannya bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan. Sementara itu keputusannya nanti itu. Nanti kalau ada perubahan, nanti dapat perubahan. Tinggal berapa hari lagi, Bu? Ini hari Ahad, Ramadan mulai pertama puasa hari Sabtu.
Rabu, Kamis, Jumat. 5. Sabtunya sudah puasa. Malam Sabtunya sudah sholat tarawih. Masya Allah. Masih lama nggak Bu? Itu lama belum? Ternyata tidak sebentar. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan tinggal beberapa hari, ada seminggu. Selamat siang Bu Teh. Sudah siap Bu? Sudah siap Bu? Siap ini, siap lauk video sahur. Sudah siap menu 1 bulan mau berbuka apa sudah Bu? Bapak-bapak, bapak-bapak ada jadi bapak-bapak kamu siap-siap Pak? Siap-siap apa untuk belajar lah bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini, Syahrul Ramadan ini juga dikenal dengan beberapa nama. Seperti yang kita gunakan untuk judul kita, tema kita pada pagi ini ada Syahrul Quran, bulan Quran, dan Syahrul Mahabbah, bulan penuh cinta. Kita akan bahas yang kedua dulu, bulan cinta. Pak Bu, kalau cinta itu buktinya apa? Kemudian Bapak Ibu melalui pembahasan itu apa Bu? Tanda cinta itu apa Bu? Apa tandanya kita mencintai? Apa wujud dari cinta kita? Ya, tiap bulan ada kiriman ya Bu. Itu tanda cinta. Betul ya Pak? Ya, itu satu di antaranya. Bapak-bapak ini kalau misalnya berharap merasa dicintai oleh ibu-ibu, oleh istrinya, apa yang diharapkan Pak? Begitu kondur dari ngasal dari kerja, begitu kondur dari bepergian, sampai di rumah, kalau namanya cinta, namanya sayang, terus Bu, disambut dengan apa Bu? Belum asal-asalnya jangan. Disambut dengan apa? Iya, disambut dengan senyuman wajah terbaik. Iya. Dan sebelum kita lanjutkan, saya mohon minta tolong Bapak Ibu bisa mencoba tolong berikan senyum terbaik panjenengan ke sebelah kanan dan kiri panjenengan. Senyum. Lalu malah keke. Senyum Bu, senyum. Kalau senyum itu malah ketawa Bu. Senyum Bu. Masuk. Sudah. Iya, kurasa belum kalau dijalin sebenarnya Bu, tidak ada senyumnya. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sampai sini Bu. Sekarang saya tanya, saya tanya. Senyum sebelah panjenengan, senyum ibu yang ada di sebelah kanan atau kiri panjenengan tadi, masih ingat ya Bu? Kira-kira menurut kalian sendiri, menurut masing-masing pribadi, tapi kita lihat dulu. Kira-kira itu senyumnya orang sukses atau stres Bu? Begini atau bantuan saja Bu, senyumnya orang sukses atau stres Bu?
sedang senang atau bahagia. Tetapi di sini Allah sudah ingatkan kepada kita, khususnya menyambut bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini apa? Siapa? Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Kalau orang ketemu Ramadan kok Ramadan kosong, Ramadan ini betul. Kalau bangun pagi-pagi itu, kalau bapak-bapak enak gitu ya, kayak pagi dah gitu ya. Ibu-ibu ini dari siapa Bu? Nyiapkan sahur? Saya 3. Ada yang dari maghrib sudah nyiapkan sahur untuk paginya, Masya Allah. Kalau dihitung, kalau dirasakan, kalau dipikir-pikir, capeknya, ya capek. Tetapi capeknya panjenengan, repotnya panjenengan, susahnya panjenengan kita semua ketika Ramadan, balasannya apa Bu? Balasannya adalah pahala dan surga. Syarat ketentuan berlaku. Kalau kita berharap Ramadan ini mendapatkan balasan dari Allah, ada syarat-syaratnya. Nah, bagi kita yang merasa bahagia, kenapa bahagia? Karena Ramadan akan banyak sekali diskon Bu. Bu, nggak diskon dulu Bu. Kenapa diskon Bu? Di bulan Ramadan diskonnya besar-besaran Bu. Diskon pahala kita dalam amalan-amalan di bulan Ramadan itu luar biasa. Dilipat gandakannya luar biasa. Kalau jenengan misalnya mau beli soto, mau beli mie ayam gitu, kok ada warung soto, warung mie ayam, jual soto beli 1 gratis 59 mangkok, itu loh. Wah, bangkrut ini. Beli 1 kok gratis sampai 59, berarti sampai 60 kalinya. Kita hanya keluar uang 10.000, 15.000 beli mie ayam, dapat 60. Pasti yang kepikiran apa? Mie ayamnya daging ayam. Tetapi kalau ada pasti akan sangat harus selalu jadi orang. Ketika Ramadan Allah janjikan dilipat gandakan sampai 60 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu setiap amalan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, wujud cinta kita kepada bulan Ramadan adalah berbahagia. Bahagia dengan diskon pahala, bahagia dengan korting dosa. Dosa-dosa kita dipotong Bu, diampuni oleh Allah. Di mana di bulan-bulan lain belum tentu diampuni oleh Allah. Maka kita sambut dengan wajah yang berbahaya. Inilah bulan di mana kita mendapatkan banyak sekali kemudahan. Kita bernafas saja di bulan Ramadan karena dalam kondisi puasa, maka mendapatkan nilai di sisi Allah. Bahkan tidur saja ibadah. Ibadah paling favorit itu ibadah favorit di bulan Ramadan. Apa-apa gitu. Apa-apa gitu. Harus masak dan selampung gitu. Sudah selesai. Ya istirahat. Buat apa Bu? Artinya apa? Kalau tidurnya saja berpahala, apalagi bangunnya dengan amal soleh.
Jabatan dengan monggo dikumpulkan doa-doanya Bu, dicatat apa-apa saja doa-doa yang panjenengan harapkan, mintakan di bulan Ramadan. Tidak. Dan masih banyak istimewanya Ramadan yang lainnya. Bulan Rahmat, bulan pengampunan, diberinya Al-Quran. Nah, tentang pengampunan ada doa yang dianjurkan. Sudah hafal Bu? Sama hafal Pak? Habisnya sakul, ini pernah lupa. Biasanya diulang-ulang ketika di masjid pada sholat tarawih. Terus asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni innaka ghafurur. Minta ampun dan ada perbedaan makna antara astagfirullah dengan Allahumma innaka afuwwun. Perbedaan antara astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, dengan minta maaf atau minta dihapuskan afwan dosanya. Derajatnya gimana Bu? Berdasarkan penjelasan guru kami, di antaranya adalah Profesor Al-Awaisi. Beliau ketika dalam perjalanan menyampaikan tentang perkara ini. Kalau istighfar kita melakukan dosa, maka dosa itu diampuni, kemudian tercatat diampuni. Jadi di catatan amal kita ada dosa, ada salah, kemudian itu diampuni, masih ada di catatan kita pernah berbuat dosa. Kalau afu, kita punya salah, kita punya dosa salah itu dihapus, tidak berbekas. Bukan hanya diampuni, dihapus. Tidak ada bekas, dihapus oleh Allah, dianggap tidak pernah berbuat dosa. Maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Penghapus dosa, hapuskanlah dosa kami, karena Kau yang Maha Penyayang untuk menghapus dosa. Jadi levelnya derajat itu lebih tinggi daripada sekedar dimaafkan. Sama seperti misalnya kalau ada orang berbuat salah pada kita, apa jawab kita? Saya memaafkan tetapi tidak melupakan. Ya dimaafkan Bu, tapi ya kejadian kan kan masih ada bekasnya. Tetapi kalau aku mengamalkan itu sudah tidak berbekas, sudah dirintai oleh Allah, tidak dihitung, tidak dicatat lagi dosa. Maka monggo lagi di bulan Ramadan perbanyak doa ini. Tidak hanya ketika tarawih, kapanpun monggo. Di waktu puasa siang hari ada kesempatan istirahat, sambil istirahat diperbanyak zikir doanya. Ketika kita sambil nyapu di rumah, namanya zikir doa. Allahumma innaka afuwwun. Sebagaimana dihapuskannya kotoran-kotoran dengan satu kita, semoga Allah juga menghapus dosa-dosa kita. Ini yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, semoga dengan kesempatan bulan istimewa kita lakukan yang terbaik. Belum lagi bicara tentang Lailatul Qadar. Nanti kita bahas lagi.
pelipat ganjaran sudah kita bahas tadi. Nah, bukannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka dan ditahannya syaitan atau iblis. Bu, ketika puasa katanya setan dibelenggu, katanya loh. Ini tidak tahu kata lagi. Apakah semua setan dibelenggu oleh Bu? Nah, dan jika sudah dibelenggu tapi kok ada juga yang masih mau Bu? Masih ada yang gosipin atau Bu? Masih ada yang nyacam Bu? Katanya setan dibelenggu. Betul, setan berwujud jin dibelenggu oleh Allah. Padahal setan itu minal jinnati wan nas. Ada setan. Maksudnya adalah ada manusia yang selama bulan Ramadan itu sudah dilatih, dididik ikut pelatihannya setan. Jadi yang kursus bukan yang ragu. Setan itu segala kursus manusia supaya biasa berbuat dosa atau maksiat ketika di bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan, guru maksiatnya yang setan tadi sudah dibelenggu, tapi kan muridnya masih manusianya tidak dibelenggu. Jadi masih ada mereka yang berbuat salah. Dan juga pengatur dosa. Ini diulang-ulang, ini disampaikan berulang kali di dalam kutub ya. Ketika kegiatan Ramadan, ketika bulan Ramadan, sama nama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Muslim sudah mulai debat. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebelum kamu agar kamu bertakwa. Apa maksud dari ayat ini? Sambilnya kata ini, ngomong aja. Ini ngomong. Ini ngomong. Saudara bisa ngomong. Bisa ngomongin siapa kan? Direbus. Betul. Berarti ini kalau kita sebut namanya bisa rebus. Kalau bisa godok. Bu, kalau kita mau buat pisang godok, maka untuk membuat pisang godok ini harus disiapkan beberapa hal. Yang pertama mau buat pisang godok, yang disiapkan mau pisang. Mau bikin pisang godok yang disiapkan tewal. Mau bikin pisang godok yang disiapkan malah beras gitu ya. Tapi hasilnya nggak bisa jadi pisang godok. Lalu kalau kita punya pisang masih mentah, apa yang kita lakukan Bu? Supaya jadi pisang godok? Ambil air Bu, ya, masak. Jadi dimasak juga Bu. Lalu pisangnya diapakan Bu? Pisangnya direbus atau dipotong dulu? Oh, ada yang dipotong dulu, resepnya tidak. Ada yang dipotong dulu. Lalu pisangnya ini direbus atau dikukus atau pisang kukus bukan apa? Ada itu juga. Oke, tergantung sehingga hasilnya menjadi pisang seperti itu. Bu, tidak mungkin dari ayat ini ada yang salah. Di ayat ini disebutkan bahwa tujuan puasa adalah bertakwa. Orang kalau sudah bertakwa itu mendapatkan surga. Orang yang bertakwa
cita-cita kita itu jadi orang bertakwa. Nah, untuk jadi orang bertakwa harus dipenuhi syaratnya. Seperti pisang godok ini. Kalau mau beli pisang godok harus pakai pisang. Kalau pakai singkong jadinya bukan pisang rebus. Sama dengan orang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa, syarat pertama adalah harus orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman supaya bertakwa harus diapain, Bu? Harus apa yang dilakukan, Bu? Kalau imam yang bertakwa, dari ayat ini harus berpuasa. Jadi untuk menghasilkan pisang godok harus ada pisang di godok. Untuk menjadi orang bertakwa harus orang beriman berpuasa. Berarti apa, Bu? Pertanyaannya, apakah kita sudah beriman? Apakah kita sudah yakin sepenuhnya? Apakah iman kita ini sudah cukup bekalnya untuk kita berpuasa? Semakin kuat iman kita, semakin baik hasilnya. Sebaliknya, kalau kita mau puasa kok imannya masih goyang, imannya masih gak mantap, gak yakin, maka takwanya akan benar. Takwa tidak akan tercapai. Sudah beriman, tapi puasanya yang enggak benar. Kayak tadi, betul pisangnya, tetapi direbusnya pakai apa, Bu? Pakai kompor gas atau kompor minyak, gas atau pisang, Bu? Dan itu ada soal. Kayu bakar misalnya, kalau pakai lilin ada macam-macam, Bu. Ada caranya, tadi ada yang dikukus, ada yang direbus, hasilnya mungkin beda. Tetapi harus betul caranya, harus sampai matang. Kalau hanya 5 menit ditaruh matang, Bu. Puasa Ramadan kalau hanya 5 hari cukup, Bu. Ya cukup. Takwanya tidak matang, Bu. Takwanya tidak sampai dengan target. Maka 1 bulan penuh kita berpuasa, disempurnakan Ramadan kita dengan amalan-amalan sunnah supaya takwanya betul-betul takwa yang terbaik. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa, ini adalah cara Allah untuk menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Maka kita perlu siapkan 2 tadi. Satu adalah menyiapkan iman kita, kedua adalah menyiapkan puasa kita. Bagaimana menyiapkannya? Maka untuk ini kita harus tahu ilmu, tahu caranya, tahu apa yang membuat iman dan puasa kita sempurna. Maka bagi orang yang puasanya itu sempurna, Masya Allah, balasannya adalah terserah kembali kepada Allah. Cukup bisa. Sekarang orang puasa itu sama nggak capeknya antara satu orang dengan orang lain? Beda. Orang puasa selama puasa bangun lagi, tidur lagi. Dengan orang yang puasa tadi dia ngurusi berbuka, ngurusi asa-asa, ubah-ubah, mau anak, ngurusi segala macam ya. Terus nanti masih berangkat untuk aktivitas, ada mungkin amanah atau pekerjaan. Ketika puasa antara satu orang dan yang lain itu beda-beda nilainya. Maka Allah yang tahu, Allah yang ngitung. Karena semakin capek seseorang dalam ibadah, semakin besar nilai pahalanya di sisi Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Sempurna. Allah akan sempurnakan hitungan capek penjenengan, tiap tetes keringat, tiap pegel penjenengan, tiap apa yang kita usahakan selama hidup kita. Apalagi Ramadan dihitung oleh Allah.
Maka ketika kita berpuasa, nilainya Allah yang menentukan. Dan kita menahan diri agar puasa kita menjadi pelindung kita dari neraka. Mungkin kalau bukan Ramadan, mulut kita ini sudah ngomongnya macam-macam ya, Bu. Mungkin kalau bukan Ramadan, Bu, tangan kita itu mudah sekali melakukan hal-hal yang tidak pas. Mungkin kalau bukan Ramadan, Bu, tidak pas puasa, anak berulang di situ, Bu. Bawaan kayak kepenginnya mungkin marah-marah, tetapi karena puasa yang seharusnya itu boleh bahkan itu kita tahan, maka itu nilainya besar sampai menjadi penjaga dari neraka. Maka puasa itu apa? Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita salah jalan. Sama seperti rebus tadi ya, ini mau rebus pisang godok, makanya wajan dulu. Mau rebus pisang godok, pakai rice cooker langsung. Ya, betul-betul ini bisa ya. Tapi ya betul-betul ada ilmunya. Maka puasa pun sama, ada ilmunya, ada caranya. Nah, puasa itu artinya adalah menahan. Menahan apa? Jadi amalan utama ketika Ramadan itu puasa. Semakin besar dengan menahan diri, semakin besar pahalanya. Dengan ngampet, dengan menahan diri untuk tidak melakukan hal yang biasa dengan lakukan ketika bulan Ramadan, itu nilainya besar di sisi Allah. Apalagi kalau itu hal yang mengurangi pahala puasa. Kalau makan, minum, berhubungan dengan pasangannya itu boleh, kok di puasa menjadi tidak boleh? Maka ketika kita juga menahan mata kita, menahan tangan kita, menahan mulut kita, menahan kaki kita, menahan pikiran kita, Bu, ada pikiran-pikiran kita yang tidak pas, ada pikiran-pikiran kita yang tidak baik, ada sumber-sumber kita kepada Allah dan orang-orang di sekitar kita. Maka kita menahan pikiran kita dari pikiran-pikiran buruk itu juga dihitung sebagai usaha amal yang berbahaya. Jadi yang ditahan bukan hanya makan minum, tapi semua bagian dari diri kita itu menahan dari hal-hal yang tidak baik. Maka syarat puasa kita dengan semua yang kita lakukan, selain caranya yang benar, syarat kedua agar puasa kita bernilai di sisi Allah, yaitu niatnya harus ikhlas. Apa tanda kita ikhlas? Kira-kira kalau kita makan sesuatu itu berat, itu ikhlas boleh? Kalau berat itu ikhlas terus. Berarti kalau enteng itu ikhlas. Sekarang menurut saya, kira-kira puasa itu enteng atau berat? Puasa itu berat. Menurut saya, ketika kita sedekah, mengeluarkan zakat, ngambil harta kita, itu berat loh. Ya kira itu. Ikhlas itu apakah dari berat atau ringannya? Sekarang menjauh. Kita tahu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diberitakan untuk menyembelih siapa, Bu? Ismail. Saudara bisa bayangkan, umur sampai 90 tahun, tidak kaku
begitu punya anak, anaknya soleh, anaknya bantu orang tua, umurnya sampai dewasa, senang boleh punya Rasul yang mulai sayangnya luar biasa. Sudah anaknya ditunggu-tunggu, anaknya soleh. Lah kalau Allah suruh nyembelih, berat atau nyembelih anak yang ditunggu-tunggu, anak yang dididik, anak yang Allah bisa jadi soleh, disuruh nyembelih itu berat atau? Berat sekali. Tetapi bukan berarti Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ikhlas. Yang menentukan ikhlas atau tidak itu bukan berat ringannya, tetapi kenapa, untuk apa kita melakukan sesuatu. Maka di dalam ikhlas itu ada bukti namanya berkorban. Bukti kita ikhlas adalah kita mau berkorban. Kita mau memberikan sesuatu demi yang kita cintai. Kalau kita ikhlas kepada Allah, maka terjadi berkorban. Berkorban tidak makan, berkorban tidak minum, berkorban tidak mengubah nafsu. Yang biasanya suka dilakukan menjadi tidak bisa dilakukan. Yang tadinya boleh dilakukan jadi tidak bisa dilakukan. Ada pengorbanan. Jadi sekali lagi, apakah ketika puasa berat? Ini berat, tetapi beratnya itu kita rela lakukan, kita mau lakukan demi mendapatkan cinta Allah, demi mendapatkan balasan dari Allah, demi kita diberi kebaikan oleh Allah, demi Allah, bukan yang lain. Artinya apa bu? Padahal sudah siapkan sahur, bangun pagi-pagi jam 1, jam 2 sudah siap semua, komplit, lauk, makan anget. Suami apa anak-anak bangun makan bu, private apa ya? Rasanya gimana? Gak sempat sedih ya bu ya? Terus kalau memang orang ngapain? Kalau kita tidak hati-hati, ini ujian keikhlasan. Yang namanya ikhlas itu kita mengharap balasan dari siapa bu? Dari Allah, bukan balasan dari manusia. Tapi ya itu masih masuk ya. Kita nggak berani. Iya, ada kalanya, ada saatnya kita ini tidak dihargai oleh siapa? Oleh manusia. Artinya apa? Berarti kita masih berharap pada manusia. Dan bu, insya Allah orang yang masih berharap terlalu besar pada manusia siap-siap memenuhi kecewa. Nah ini kesempatan manusia, kesempatan pahala. Apakah kita kemudian bisa bersabar, bisa berkata yang baik, bisa menanggapi kondisi yang tidak dengan baik atau tidak? Ini ujian keikhlasan. Dan masih banyak lagi nih bu. Artinya ketika kita di bulan Ramadan khususnya, kalian akan diuji keikhlasan ini. Maka ketika puasa, insya Allah ada dua yang akan Allah janjikan. Ada dua kenikmatan, dua kesenangan yang akan kita dapatkan, kita dapatkan ketika kita ikhlas. Yang pertama adalah ketika berbuka, ya rasanya yes gitu, jadi biasanya kalau berbuka syaratnya harus ada apa bu? Kalau ada teman saya itu kalau ngobrol tentang Ramadan, katanya kalau berbuka dengan kurma itu sunnah bu, betul ya? Kalau berbuka dengan gorengan itu wajib.
Jadi setelah itu panjenengan mau tambah es, tambah kalian monggo. Betul? Saya masing-masing. Tapi berbuka yang pertama dengan kurma. Jadi monggo dipersiapkan kurma dan hati-hati tidak semua kurma itu hanya kurma, asli kurma. Tapi kurma-kurma tertentu itu mengandung gula. Kok bisa? Jadi di bagian luarnya atau lapisan luarnya itu supaya kelihatan menarik, supaya kelihatan mengkilap, itu pakai air gula disikat atau dibalukan di kurma. Jadi nanti kurma itu warnanya kuning. Ini kalau kita cek kemarin dengan jidat itu rasanya manis. Tapi waktu berpuasa gitu bukan. Jadi kurma. Ini belum dipikir. Ya, artinya itu bukan berguna. Dan itu bukan yang dianjurkan. Yang dianjurkan yang asli buah kurma manisnya itu ketika dikunyah manis itu baru berarti kurma. Nah ini anjurannya untuk berbuka. Kenapa? Selain sunnah Rasulullah juga ada alasan kesehatan. Jadi kurma itu menaikkan gula darah tetapi tidak langsung pelan-pelan ya gula darahnya. Sehingga badan ini tidak kaget. Kalau tidak harus juga harus serat. Tapi kalau menurut saya es bu, es pakai sirup mungkin. Es sirup cendol. Koktel itu pakai gula dulu. Ini yang benar-benar keren. Manisnya luar biasa dan itu ya membuat kita apa? Gulanya cepat naik, tapi nanti cepat turun. Ini apa? Bukan lapar bu. Begitu kalau lapar, sholat maghrib kok masih lapar? Gimana bu? Sehari 2 menit. Begitu habis maghrib pakaiannya banyak, apa yang terjadi? Ngantuk. Mau sholat isya kok rasanya ngantuk. Berangkat kalau mau tidur, berangkat tidak keluar dari. Nanti begitu kotek tutup terlainnya di depan, ibu langsung itu karena salah lagi. Nah maka jangan sampai kita puasa tidak dapat apa-apa selain apa-apa. Kenapa? Karena yang puasa hanya perutnya, karena mulut, mata, hati, pikirannya tidak puasa. Jadi pahalanya berkurang. Jadi kita lanjut poinnya. Monggo kita siapkan Ramadan masih ada beberapa saat lagi, 5 hari yang kita hitung. 1, kita siapkan hati iman kita. Dengan apa bu? Dengan mulai pemanasan ibadah. Jangan ngegep, jangan tarawih saja. Sejak sekarang dilatih tahajudnya. Selain itu untuk membiasakan badan kita, membiasakan hati dan iman kita, mengkondisikan hati dan iman kita. Jangan tiba-tiba sehari 1 juz. Oh, bukan juz. Tilawah Quran. Mulai kecil sekarang dibaca pemanasan. Harusnya bukan saya. Harusnya pemanasan itu dari roja. Dalam apa yang sudah kita hari ini. Dari roja kita sudah latihan. Besok bu, hari Senin latihan apa bu? Latihan puasa. Kalau ini satu latihan puasa, ada yang sudah hari puasa? Ya. Kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum minimal besok Senin mulai puasa latihan. Diajak sekeluarga. Kadang saya sok begini malah justru yang bangunkan sahur itu anak saya. Kalau enggak sahur pak, puasa lewat puasa lain. Sudah tak kayak gitu. Saya mau puasa kan? Ya saya nanti gini saja. Alhamdulillah terus melalui sahur puasa. Jadi kita siapkan iman kita dengan latihan-latihan amal-amal puasa yang baik. Kedua ilmu, termasuk majelis ini. Tetapi menurut saya karena majelis ini terbatas,
buka lagi buku-buku tentang puasa. Apa yang membatalkan puasa, apa yang makruh ketika puasa, apa yang menambah nilai atau sunnah puasa, supaya puasa benar bisa sempurna. Jangan hanya mau puasanya biasa-biasa saja. Jangan hanya puasa itu dari tahun ke tahun ya semua. Jangan. Bagaimana supaya puasa tahun ini menjadi amalan puasa terbaik daripada tahun-tahun sebelumnya, terbaik tilawahnya, terbaik tarawihnya, terbaik amalan puasanya. Pokoknya komplit, tidak ada yang terbaik. Materi, nah ini kalau di bulan Ramadan kita sedekah juga dilipat gandakan. Nah ini pesan saya khusus kepada ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu? Bu, di lemari panjenengan, lemari pakaian, menapa wonten rasukan ada baju yang sudah jarang dipakai, Bu? Ada yang jarang dipakai tetapi masih pantas, ada. Coba dicek, coba dipertimbangkan. Panjenengan sisihkan, bedakan mana yang masih pantas bisa digunakan, tapi jenengan sudah jarang menggunakan. Itu jenengan niatkan untuk disedekahkan ketika Ramadan. Ini ngomong Bu, karena nanti di Ramadan nilai pahalanya dilipat gandakan. Jadi daripada jenengan sedekahkan di luar bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu jenengan sudah mulai metanik mana yang bisa disedekahkan. Dan bukan hanya berbentuk fatwa di lemari buku. Kalau mainan anak kira-kira sudah ada. Mau nggak dicek yang ada di rumah? Siapa tahu ada barang-barang yang masih layak dan benar-benar bismillah niatkan untuk sedekahkan. Tetapi ingat ya, nilai sedekah itu semakin kita cintai semakin besar pahalanya. Ya kan ada presiden. Wah ini baju favorit Mas, manila Mas. Dan justru itu yang pahalanya besar. Ya selama kok di papa kok sesuai. Oh silakan. Kalau bapak-bapak jelas ya, artinya dari penghasilan tentunya diniatkan mau disisihkan di bulan Ramadan itu seberapa. Maka ada pernah saya cerita bersama akhir ya di 35 orang tua saya itu setiap mau Ramadan menabung. Jadi antara Syawal sampai mau Ramadan berikutnya bulan Syawal itu beliau nabung. Targetnya adalah mengumpulkan uang berapa? 3 juta. Loh, berapa? Targetnya setiap hari bulan Ramadan itu infak 100 ribu. Luar biasa. Yang lain itu korban. Yang kambing mungkin nggak sampai 3 juta. Ada. Berarti apa? Serius persiapannya. Serius memisahkan materi. Nah, monggo, mumpung masih ada waktu, jangan mulai sekarang. Apa harta, apa yang kita miliki yang bisa kita sedekahkan di bulan Ramadan? Mumpung bulan Ramadan dilipat gandakan pahala. Dan yang keempat adalah persiapan fisik. Monggo, ada yang sedang flu, ada yang sedang batuk, alhamdulillah sehat-sehat. Nah, pastikan kesehatan kita terjaga sampai bulan puasa. Maka latihan puasa itu kunci. Biasanya kalau nggak latihan puasa, di hari-hari pertama kedua ketiga puasa itu timbul lemes, badan rasanya pegel-pegel sakit semua. Itu namanya proses penghilangan racun wajah. Nah, maka dari sekian banyak yang kita siapkan bulan Ramadan ini, monggo kita siapkan sebaik-baiknya. Masih banyak ilmu yang perlu kita pelajari tentang Ramadan. Tetapi menurut saya sekali lagi, karena banyak hal yang harus kita lakukan, kita harus menikmati.
Silahkan didaftar apa-apa ilmu yang perlu dipelajari, karena sudah dapat amplopnya. Oh, susah. Bisa waktunya terbatas, jadi mungkin ada beberapa yang bisa saya sampaikan secara lengkap. Pastikan tentunya puasanya aman, puasanya sah diterima oleh Allah. Maka perhatikan rukun untuk puasa. Pastikan puasanya itu puasa yang terbaik, yang sempurna. Maka perhatikan sunnah-sunnah puasa. Pastikan amalan-amalan yang penting lakukan adalah amalan-amalan istimewa bulan Ramadan. Nah, yang belum kita bahas adalah malam Lailatul Qadar. Dari maksudnya ada yang sudah biasa iktikaf di masjid. Berapa? Iktikaf jam berapa? Kalau iktikaf di masjid jam 2, jam 1. Kalau iktikaf yang dilakukan Rasulullah itu dari malam 20 sampai berangkat sholat Id. Jadi aslinya iktikaf 10 hari terakhir itu sejak malam ke-21 sampai dengan malam takbiran itu masih di masjid sampai sholat subuh, keluar dari masjid. Setelah subuh itu siap-siap berangkat sholat Id ke lapangan. Itu iktikaf yang sempurna. Nah, kalau kita belum bisa sempurna, berarti kita masih latihan iktikaf. Betul-betul daripada tidak. Apalagi kalau kita tidak iktikaf bisa pas waktunya dengan Lailatul Qadar. Ini untuk puasa, intinya dua nih, niat dan puasa atau menahan diri sejak terbit hingga terbenam. Niatnya malamnya, jadi kalau hari Sabtu niatnya kapan Bu? Kalau puasanya hari Sabtu niatnya kapan? Jumat malam itu sudah digunakan. Jangan sampai pagi-pagi puasa ya. Ini berapa ada sunnah? Ini beberapa contoh saja. Jadi saat ini masih ada yang lain. Pastikan pada sahur pernah Bu? Pernah keringan bangun sahur Bu? Biasanya sahurnya apa Bu? Saat terlambat air putih. Padahal siapkan minimal 2 air putih dan kurma. Kurma itu cepat sekali makan. Kurma 3, 7 gitu ya. Dan siapkan khusus. Jadi kalau misalnya terlambat, minum dan kurma. Karena kurma ini juga membantu untuk menahan lapar lebih. Selain sunnah. Doa kita buka, membuat siapkan doa tadi ya. Daftar doa Ramadan. Saudara punya daftar khusus isinya doa-doa harapan-harapan Ramadan. Dermawan, nah belajar Quran dan beribadah. Khusus tentang Quran, monggo kita siapkan. Rasulullah pernah ditanya apa yang paling utama, amalan apa yang paling dianjurkan di bulan Ramadan. Dijawab Rasulullah adalah perbuatan yang paling utama adalah menjaga, menahan diri dari yang diharapkan Allah. Jadi Bu, tarawih, kemudian tilawah itu saja. Tetapi kalau amanah yang dibuka, bukan amanah yang dibuka, tapi amanah yang dibuka. Berarti apa? Berarti yang masih tarawih, tilawah segala macam, tetapi masih melakukan hal-hal yang diharapkan, masih ibadah, masih marah-marah, masih menyakiti tetangga orang lain, masih berbuat zalim, itu tidak disukai. Maka mohon diperbanyak amal-amal ini, tadarisnya, tarawihnya, iktikafnya, dan doa
sangat bisa nanti didampingi atau disampaikan oleh rekan-rekan saudara dari Inspira juga ya, kaitannya dengan Quran. Adab-adabnya dibaikkan lagi Bu. Kadang-kadang kita ini ngejar target tapi tidak menjaga kualitas. Maka baca Quran di bulan Ramadan bukan hanya masalah target Bu. Bagaimana agar kita ngaji Quran juga lebih baik daripada sebelumnya. Adab-adabnya lebih baik, bacaannya lebih baik, memahaminya lebih baik, mengamalkannya lebih baik, sampai kemudian bisa membagi atau mengajarkannya. Maka Quran bukan hanya urusan tilawah saja. Nanti itu ada jelasan detail karena terbatas. Namun Quran ini sebagai film Quran dibaca Arabnya atau tilawah, kemudian dengan baca terjemahnya. Mungkin bulan Ramadan sekali lagi, kemudian baca terjemahnya. Kalau mau lebih lagi bisa baca tafsirnya. Di situ kemudian dengan tadabbur. Sudah saya pahami belum? Sudah saya amalkan belum ayat-ayat ini? Apa yang bisa saya lakukan supaya bisa mengamalkan ayat-ayat Quran ini? Akhirnya pikirkan, dengan renungkan. Maka itu Masya Allah nilainya akan sangat luar biasa. Karena Syahrul Quran, bulan Ramadan ini Syahrul Quran, semakin dekat kita dengan Quran, semakin dekat kita dengan Allah. Kenapa? Karena ketika kita baca Quran, kita sebenarnya sedang diskusi dengan Allah. Kita sedang berdialog dengan Allah. Allah berfirman, Allah menunjukkan, kita mendengarkan, kita memahami apa kata-kata firman Allah. Maka ketika dalam sholat kita mendengarkan bacaan Quran, tidak hanya sangat, tetapi sesungguhnya kita di depan Allah dan Allah sedang berbicara dengan kita. Maka Allah kita siapkan hati kita, iman kita, siapkan pikiran kita, ilmu kita, siapkan badan kita, fisik kita, dan siapkan harta kita yang terbaik agar menyebabkan perbuatan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita bisa oleh Allah mendapatkan nikmat Allah, bisa masuk surga dari pintu moyang, dari pintu puasa, dan kita semua bisa reuni akbar seluruh pengurus, seluruh sivitas dari Inspirasi, dan juga santri-santri pengajian, dan juga jamaah-jamaah yang putih tempat surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Syarat perbulan dan Allah alam bisawab. Semoga kita puas dengan apa yang kita sampaikan, sehingga kita lakukan dengan diskusi maupun dari ilmu kita. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.